Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan membahas tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 1. Tahukah kamu seorang pendongeng? Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mari kita baca dongeng mengenai tupai dan ikan gabus berikut ini. Nah, dari cerita tersebut, kita dapat mengetahui unsur-unsur cerita dari dongeng tupai dan ikan gabus. Yang pertama adalah judul. Judul cerita tersebut adalah Tupai dan Ikan Gabus. Dalam cerita tersebut, siapa saja ya tokohnya? Bagaimana sifat masing-masing tokoh? Di mana latar tempat? Dan latar waktunya. Tokoh pada cerita tersebut antara lain ada tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Sifat tokohnya antara lain, sikap tupai adalah peduli, rela berkorban, dan pantang menyerah. Sedangkan ikan gabus sabar dan tidak mudah putus asa. Ikan hiu sifatnya ganas. Latar tempatnya dibagi menjadi 2, yaitu nama provinsinya, yaitu Kalimantan Barat, dan tempatnya yaitu di pesisir pantai. Pada awal cerita, diceritakan tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Suatu hari ikan gabus sakit. Tupai sedih melihat sahabatnya tersebut. Lalu cerita ini menceritakan tentang perjuangan tupai yang mencoba mencari obat untuk ikan gabus, yakni hati ikan hiu. Di akhir cerita, tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu. Ikan gabus pun sehat kembali. Pesan moral atau amanat dari cerita tersebut antara lain, kita harus saling peduli terhadap teman. Jika kita menginginkan sesuatu, kita harus terus berusaha dan pantang menyerah. Seperti kita yang saat ini sedang belajar. Walaupun capek, malas, kemudian lelah, tapi kita harus tetap semangat untuk menggapai cita-cita kita di masa depan nanti. Tetap semangat ya. Tahukah kamu, dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu.
gambar berikut ini. Proses yang terjadi agar meja dan kursi bisa sampai di rumahmu antara lain pohon yang ada di hutan ditebang oleh penebang pohon. Pohon-pohon tersebut kemudian dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Batang-batang pohon tersebut kemudian diangkut oleh sopir menuju ke pengrajin. Pengrajin kayu mengubah kayu menjadi barang seperti meja, kursi, lemari, dan barang-barang yang lain. Setelah jadi, meja dan kursi dijual oleh pengrajin ke toko mebel. Dari toko mebel, masyarakat yang membutuhkan meja dan kursi atau benda-benda lain dapat membelinya di toko tersebut. Kemudian, barang-barang tersebut sampailah di rumah kita. Dari gambar ini, kita dapat melihat beberapa profesi yang terlibat dalam proses meja dan kursi sampai di rumah. Yang pertama ada petani. Petani bisa saja menanam pohon yang ada di hutan. Yang kedua ada penebang kayu. Yang ketiga adalah sopir. Selanjutnya ada pengrajin kayu. Di toko mebel ada penjual mebel. Yang terakhir adalah konsumen. Pengrajin mendapatkan kayu untuk bahan bakar mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan di Kalimantan. Dahulu, hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, seringkali karena kebakaran hutan yang diakibatkan oleh alam maupun oleh manusia. Penampakan hutan yang ada di Kalimantan dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Pada tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Namun, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Dan kita lihat di tahun 2020, populasi hutan lebih sedikit dibandingkan dengan pemukimannya. Menurutmu, bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Coba kamu diskusikan bersama dengan orang tua atau kakakmu. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus ya? Ya, jika hutan ditebang terus-menerus, maka hutan akan rusak dan hutan akan menjadi gundul. Apabila pohon di hutan semakin berkurang, maka banyak hewan yang akan kehilangan tempat tinggal. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Unsur-unsur cerita antara lain ada judul, tokoh, watak atau sifat tokoh, latar tempat, latar waktu, dan amanat atau pesan moral. Dalam pengolahan kayu menjadi kursi dan meja, ada beberapa pekerjaan yang terlibat, antara lain petani. Kegiatannya yaitu menanam dan merawat pohon di daerah hutan. Petani menghasilkan barang. Yang kedua adalah penebang pohon. Kegiatannya untuk menebang pohon. Penebang pohon menghasilkan jasa. Sopir bertugas untuk mengantarkan kayu ke pengrajin. Sopir menghasilkan jasa. Pengrajin kayu
membentuk kayu menjadi mebel atau barang-barang lain. Hasilnya berupa barang. Penjual bertugas untuk menjual furniture di toko mebel. Hasilnya berupa barang. Kita harus senantiasa menjaga lingkungan agar keseimbangan alam tetap terjaga. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.